Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis pembiayaan bank syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Sebelum itu perkenalkan nama saya Farida dengan NIM 2022 05 01 02 002, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Saya akan membahas 5 materi. Yang pertama itu menentukan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Kedua, manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Ketiga, kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Keempat, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Dan terakhir itu pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. Langsung saja, materi pertama itu mengenai penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Sistem syirkah atau bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil. Pertama itu konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata dar, yang mana dalam bahasa Arab, kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Dengan banyaknya arti kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang timbulkannya, yakni bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dalam hal ini, akad mudharabah yakni akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, yakni sahibul mal sebagai penyedia dana dan mudharib sebagai pengelola dana. Di dalam akad ini akan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan usaha dan juga kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan disinilah yang dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad mudharabah berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan dalam hal kerugian ditanggung oleh sahibul mal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian mudharib. Beda halnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan bagi hasil yakni sebagai berikut. Yang pertama, yakni menentukan besarnya nilai rasio bagi hasil yang dibuat dan diputuskan di awal yang berdasar pada kemungkinan untung dan rugi. Kemudian, besaran nilai rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan. Besarnya nilai bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Keempat, bagi hasil yang didapat berdasarkan dari keuntungan atas usaha yang dijalankan, sedangkan jika terjadi kerugian usaha, maka menjadi tanggung jawab bersama. Terakhir itu, besaran jumlah laba yang diperoleh didasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Ketiga, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Prinsip kerjasama, adanya kesepakatan antara pihak pengelola dan pemilik dana menjadi dasar dan prinsip kerjasama. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian atau akad kerjasama. Kedua, prinsip kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini merupakan hal penting yang harus ada dalam akad, karena dengan kepercayaanlah seseorang akan berpeluang untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Prinsip kehati-hatian, prinsip yang sangat penting guna mencapai dan mewujudkan sistem perbankan yang baik, kokoh, kuat, dan sehat. Dan keempat, prinsip tanggung jawab. Setiap kegiatan selalu memiliki resiko, tak terkecuali dalam kegiatan perbankan syariah. Sehingga prinsip ini harus diterapkan bagi para pihak. Terakhir, prinsip keadilan, prinsip yang di dalamnya terdapat nilai saling berbagi dalam keuntungan nisbah. Adapun kegiatan bank syariah yang berasaskan prinsip syariah yakni antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur pertama riba, kedua maisir, ketiga gharar, keempat haram, dan terakhir itu zalim.
Manajemen proses penyaluran dana bank syariah. Manajemen proses penyaluran dana di bank syariah meliputi proses pengumpulan dana dari nasabah dan proses penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan baik dan efektif, mulai dari pengumpulan informasi dan lain sebagainya. Manajemen proses penyaluran dana di bank syariah melibatkan serangkaian tahapan yang rancang untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan secara prudent sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Adapun tujuan utama dari manajemen penyaluran dana bank syariah, yang pertama itu mendukung pembangunan ekonomi. Salah satu tujuan utama bank syariah adalah untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor yang produktif dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bank dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penyaluran dana bank syariah juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. 3. Mempromosikan keadilan dan kesejahteraan. Bank syariah bertujuan untuk mempromosikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan prinsip bagi hasil. Dalam penyaluran dana, bank dapat memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mempartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan berbagai keuntungan. Adapun dokumentasi administrasi penyaluran dana di bank syariah merupakan proses pengelolaan dan pengaturan yang terkait dengan penyaluran dana oleh bank atau lembaga keuangan kepada penerima dana. Administrasi ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan pengawasan yang baik terhadap proses penyaluran dana. Adapun tujuan dari dokumentasi administrasi dalam penyaluran dana di bank syariah, yang pertama itu menciptakan transparansi, kedua menjamin kepatuhan syariah, ketiga mendukung pengambilan keputusan, dan keempat memenuhi kewajiban regulasi. Dan tiga, pengawasan penyaluran dana di bank syariah. Pengawasan penyaluran dana di bank syariah adalah proses yang krusial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyaluran dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, standar keuangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur internal bank. Adapun aspek utama dari pengawasan penyaluran dana di bank syariah, pertama pengawasan internal, kedua pengawasan eksternal, ketiga pelaporan dan transparansi, keempat pengelolaan risiko. Poin ketiga yaitu konsep dasar bank syariah. Konsep dasar bank syariah merupakan landasan yang kuat yang mengatur operasional dan aktivitas keuangan bank syariah. Hal ini mencerminkan komitmen institusi tersebut untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam segala aspek bisnis mereka. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga etika, moral, dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk memastikan persesuaian dengan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Kemudian, ada kebijakan pembiayaan di bank syariah. Kebijakan pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu aspek penting yang menjadi fokus utama dalam operasional bank tersebut. Kebijakan ini menentukan strategi serta pendekatan yang digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks bank syariah, pembiayaan menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, di mana bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Adapun teknik pembiayaan di bank syariah. Teknik pembiayaan di bank syariah menjadi titik fokus utama dalam operasional bank tersebut, karena teknik-teknik ini menentukan bagaimana dana disalurkan kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Teknik pembiayaan yang umum digunakan oleh bank syariah adalah pertama murabahah, kedua ijarah, ketiga musyarakah, keempat mudharabah, istisna, dan salam. Dengan mengadopsi teknik-teknik ini, bank syariah dapat menciptakan produk-produk dan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai masyarakat muslim. Materi keempat tentang pembiayaan. Pengertian pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Jenis-jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut. Yang pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut. Yang pertama itu pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan investasi. A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi yang pertama pembiayaan mudharabah dan kedua pembiayaan musyarakah. Tujuan dan prinsip analisis pembiayaan. Tujuan utama dari pendirian Bank Islam adalah untuk menyebarkan kesejahteraan ekonomi dan menerapkan kerangka Islam dalam sektor bisnis. Beberapa tujuan utama Bank Islam yaitu pertama, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kedua, menawarkan jasa keuangan. Bank Islam memegang teguh peraturan dan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan, di mana riba dan gharar semuanya merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Ketiga, menstabilkan nilai uang. Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi atau barang bisa dijual, di mana barang terdapat harga untuk setiap kegunaannya. Dan keempat, pengembangan ekonomi. Bank Islam turut serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui produk-produknya seperti musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Tujuan dan prinsip analisis pembiayaan. Perbankan syariah umumnya menganalisis proses pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip yang pertama karakter, kedua kapital, dan ketiga capacity. Materi terakhir, pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. Jenis pembiayaan pada bank, yang pertama itu pembiayaan mudharabah, kedua pembiayaan musyarakah, ketiga pembiayaan murabahah, keempat pembiayaan salam, kelima pembiayaan istisna, dan terakhir pembiayaan ijarah. Penyusunan rencana pembiayaan. Dengan pembiayaan sebagai bisnis utama, maka perencanaan pembiayaan merupakan kegiatan yang penting, meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberian pembiayaan, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor ekonomi, mana yang akan dibiayai, dilihat dari segi jangka waktu. Perencanaan pembiayaan bisa jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Adapun faktor-faktor penting dalam perencanaan pembiayaan yaitu yang pertama, kondisi ekonomi dan moneter secara makro. Kedua, kemampuan customer dan manajemen. Ketiga, strategi pemasaran produk-produk. Keempat, daya beli masyarakat. Kelima, komposisi serta kemampuan menghimpun dana. Keenam, tingkat margin dana dan pembiayaan yang berlaku. Dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak, seperti yang pertama, evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi. Kedua, evaluasi manajemen perusahaan debitur.